Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita bakal mencoba membuat sebuah website ya menggunakan WordPress. Dan di WordPress sendiri kita bakal pakai plugin namanya Elementor. Sederhananya Elementor ini sendiri merupakan sebuah theme builder yang mana sangat memudahkan kita dalam membuat sebuah website. Kurang lebih seperti itu. Terus di sini juga kita bakal membuatnya secara runtut, jadi kita akan membagi dalam berbagai part ya. Jadi nanti ada part dalam membuat header, membuat hero atau halaman awal di website itu, nanti bagi dan bagian-bagian lainnya. Jadi kita bakal buat dalam berbagai part, kurang lebih seperti itu. Yuk langsung aja kita ke WordPress-nya. Oke, kita sekarang udah di WordPress-nya, dan WordPress-nya ini sekarang kondisinya kosong. Jadi yang udah aku isi cuma ada 3 plugin aja, 2. Yang penting kita pakai Elementor, dan di sini khusus video ini kita bakal pakai Elementor Pro. Jadi mungkin kalau teman-teman yang bakal nyoba pakai ikut video ini mungkin agak kesusahan karena Elementor Pro ini kan bayar ya. Tapi ini nggak apa-apa, ini emang ku pakai memang dalam rangka agar mempercepat prosesnya. Jadi kalau kita nggak pakai Pro sebenarnya bisa-bisa aja dalam mencapai hasil yang akan kita buat, tapi kita butuh banyak bantuan dari plugin-plugin yang lainnya agar ya fitur-fiturnya biar ada sama gitulah kurang lebih. Dan di sini ada SSL ini untuk, dan material icon ini untuk tambahan aja. Yang penting 2 ini Elementor aja itu. Dan tahapan pertama yang kita butuhkan adalah kita ke bagian sini, appearance atau tema gitu ya, ke tema sini. Nah di sini kalau kosongnya, kalau defaultnya mungkin kalian ada punya tema yang dari WordPress ya, yang ini biasanya pakai angka ini 2024 yang bisa ini. Di sini aku pakai yang Hello Elementor. Jadi kalian tadi kalau di back tadi ya bisa di add new, tambahkan tema, terus nanti kalian bisa cari di sini yang namanya Hello Elementor. Oke, kalau sudah kita langsung ke Elementornya dulu. Kita ke sini terus klik settings, pengaturan Elementornya. Di sini kita pastikan bahwa post type-nya udah semua ya. Kita bakal bisa ngedit halaman post, page, dan landing page gitu kan. Integrasi ini tak biarkan aja. Advanced tak biarin aja, dan features di sini yang ku nyalain adalah pertama grid container. Ini fungsinya nanti biar kita bisa menggunakan kontainer dalam bentuk grid ya. Terus ini editor toolbar, ini lebih ke visual aja, bebas dipakai, boleh dipakai boleh enggak. Kemudian ini landing page enggak. Elemen ini untuk menggabungkan. Terus menu, jadi kita bisa bikin menu, enggak langsung pakai menu dari si WordPress-nya, kita bisa pakai langsung dari Elementor-nya. Kemudian yang terakhir adalah taxonomy filter, ini dinyalain buat sebagai filter, tapi nanti kita coba cek apakah bakal kepake atau enggak. Seperti itu. Kalau udah, kita langsung aja bikin halamannya. Kita ke page. Oke, kita sekarang udah di halaman page. Kita langsung bikin halaman baru, add new. Ini kita kasih nama home. Nah, kita langsung aja di sini edit with Elementor. Oke, kita sudah sampai di Elementornya. Oke, di sini sebelum kita mau ngotak-ngatik yang bagian sini, kita bisa ke sini dulu, ke klik yang ini, site setting ini, pengaturan site-nya. Nah di sini kalian bisa atur warnanya, global colornya. Maksudnya kalian pakai warna primernya apa, warna sekundernya apa, warna teksnya apa, warna aksennya apa. Di sini kita bisa atur. Misal aku yang warna utamanya aku mau pakai warna oranye yang agak pastel gini deh. Oke, kemudian yang warna sekundernya aku mau pakai warna merah aja. Sini, oke, tetap pastel. Teksnya mau agak lebih gelap lagi, tapi nggak sampai hitam yang hitam banget. Nah, aksennya kita kasih warna, udah hijau ini nggak apa-apa, fine aja. Oke, di sini kalian juga bisa nambah color ya, warna baru yang misalnya berapa yang kalian mau tambahin bisa di sini. Tapi kalau sementara ini kita nggak usah pakai ya. Kita save dulu untuk yang colornya. Dari sini fontnya
Nah, sama kayak yang tadi, kita juga bisa atur font primary-nya apa, font secondary-nya apa, dan yang lain-lainnya. Nah, kita bisa nambahin custom juga di sini. Oke, aku primary-nya mau pakai misalnya railway. Semi bold dah nggak apa-apa. Oke. Secondary-nya aku mau pakai tetap ini aja railway aja. Tapi dia normal. Yang pertama tadi mau agak ke bold aja. Bold. Teksnya bakal pakai DM Sans normal, dan yang untuk aksennya tetap DM Sans tapi dia medium. Oke, kita save. Selain dua ini ada yang lainnya juga kayak theme style di sini, misalnya tipografinya. Nah, misalnya kalau teks body pakai yang mana, misalnya ini body kita pakai yang aksen, yang teks. Kemudian yang bagian link kita mau misalnya pakai yang aksen, jadi kalau ada tulisan yang link maka dia bakal lebih tebel. Dan heading semua juga kalian bisa atur di sini. Misalnya headingnya pakai H1 pakai primary, semua dibikin rata aja ya, primary semua aja. Oke, kalau udah kita save dulu juga. Di sini juga ada buttons ya. Mungkin di sini nggak kelihatan karena kita nggak ada objek button sama sekali. Tapi kalau di sini kita misalnya teks ini kita bisa atur tipografinya langsung. Misalnya kalau ada button atau tombol kita pakai yang aksen, jadi dia akan lebih tebel gitu. Kemudian misalnya border type-nya kita default aja. Border radiusnya misalnya kita mau bikin dia bulat tuh, kita kasih angka yang pasti bulat aja, semisal 240 misalnya gitu. Dia pasti bakal bulat gitu. Kalau untuk paddingnya nanti kita bisa atur nanti aja karena kita belum ada tombol contoh buttonnya. Tuh. Ada image, kita bisa atur juga image, tapi nanti juga. Form fill ini untuk kalau kita pakai form ya atau formulir gitu, kita bisa isi kontennya seperti apa. Kita sepertinya kita nggak akan pakai. Kayak ada header juga. Ini kita belum bisa atur juga karena memang belum ada contoh headingnya ya. Header dan footer belum ada. Dan lainnya bagian setting sini ada set identity, kita bisa atur nama site-nya. Di sini aku kasih nama testing aja, dan di sini kita juga bisa atur logonya. Misalnya kalian sudah punya logonya, jadi logonya yang ini itu akan tampil di bagian atas. Misalnya kalian punya logo testing gitu ya, ada testing di sini logo. Dan di sini kalau five site sementara kalau site 5 icon itu bakal muncul di bagian sini di deket nama site kalian yang bisa di browser itu. Di sini nggak ada kosong kan ya, karena memang nggak ada di sini, memang nggak ada gitu. Di bagian background tuh, bagi background ini layout ini untuk layout semuanya, kanan kirinya, paddingnya mau berapa, content widthnya mau berapa, dan ini kan di sini semua ada. Tapi tak rasa ini nggak akan berku apa-apa juga. Dan di sini juga ada breakpoint ya. Misalnya nih di sini kan yang aktif kan sementara ini mobile portrait sama tablet portrait. Ini taunya di mana, yang bagian sini. Jadi ketika kita klik yang tablet, nah dia bakal ke settingan mode tablet. Kemudian kalau yang HP dia akan ke HP gitu, sebagai untuk responsifnya nanti gitu. Ada likes box, ini ketika ada konten like box ya. Di sini kita nggak bisa preview juga karena nggak ada. Ada page transition, ini kalau kita misalnya mau transisi ke halaman lain, nah itu kita bisa atur di sini. Ini kalau yang di sini ada custom CSS, misalkan menambah CSS sendiri, dan setting tambah ini bakal masuk ke halaman Elementor setting yang tadi pertama itu. Oke, kalau udah kita save aja, kita tinggal klik X aja, ini kita balik. Nah di sini kan kita sudah mengubah dasarnya nih, dasar dari websitenya kan akan seperti apa, seperti tadi color dan juga fontnya. Nah kita yang pertama aku bakal mengganti warna backgroundnya, background putih. Ini aku nggak pengen putih-putih banget, tidak akan aku atur di sini di bagian page setting.
Dan kemudian style, ini kita background type-nya kita akan pakai yang warna primary. Nggak apa-apa. Nah, kalau udah primary, kita masih bisa custom kok di sini. Tapi artinya kalau kita ke custom, semisal gini, kalau kita pakai yang dari sini, yang di kiri ini, yang ikut global ini, ketika kita ganti settingan setting tadi, warnanya ini akan ikut berubah. Sementara kalau kita udah klik custom, ketika kita ganti di setting, warnanya nggak akan ikut berubah, kayak gitu. Kita akan bikin warnanya jadi soft banget, yang dia putih ini. Kita agak ke sini, ya segini cukup deh. Oke, cukup segini aja. Kita hide title aja, nah biar judulnya nggak kelihatan. Oke, kalau udah kita langsung klik ini aja di sini. Aku mau bikin flag box, kita akan bikin hero nya. Nah, hero nya di sini aku mau isi gambar ya, gambar yang besar gitu, gambar yang besar di sini. Jadi kita ke style, kemudian kita ke background type. Oke, kita langsung tambahkan gambarnya di choose image ini. Kita cari filenya sebelum ada. Dan sedikit tambahan aja teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian mengupload media ya, usahakan itu media sudah dikompres. Jadi biar nggak memberatkan si websitenya nanti, kayak gitu. Dan ini aku udah ambil satu gambar, kita select. Nah, kalau cuma kayak gini nggak apa-apa, biar aja dulu, nggak apa-apa kayak gini. Yang pertama kita lakukan adalah kita ke sini, klik pastikan di kontainernya ini, kita ke layout dan kita atur tingginya nih. Semisal memang kita tingginya mau fix ya, dia misalnya mau fix misalnya berapa pixel gitu misalnya. Aku akan di sini pakai misalnya coba 360 pixel. Nah, dia bakal tingginya segini. Atau kita mungkin lebih kurang, kita pakai lagi misalnya biar agak mantap segini misalnya. Kita pakai ini angka pasti aja 760 misalnya. Oke. Jadi tingginya ini bakal 760 pixel gitu ya. Dan mungkin selagi kita masih di halaman sini ya, halaman layout ini, aku mau kontennya itu full. Maksudnya full adalah kontennya ini di berbagai layar dia akan mengikuti layarnya. Jadi nggak, kalau di sini kalau kalian lihat konten width-nya kan boxed, jadi lebar kontennya ini hanya segini, hanya 1140 ini. Jadi ketika di layar yang lebih besar, Full HD misalnya atau mungkin 4K, dia bakal tetap segini, konten tetap bakal ya segini aja di 1140 pixel gitu. Kita lebarkan. Ini nggak kelihatan nggak ya garisnya nih? Garisnya kan geser kan dia. Nih di sini. Kalau 1600, kalau misalnya kita kecilin tadi, dia di sini. Gitu. Nah, di sini kita ganti ke kontennya ke full width. Nah, kalau full width artinya dari kiri sampai kanan itu dia bakal berapa persen nih. Nah, misalnya kalau kita default 100%, maka dia bakal full 100% mengisi lebar layar kita. Misalnya aku turunin nih. Nah, ya kan? Dia beda gitu kan persentasenya gitu. Kita akan bikin 100% aja di sini, kita buang aja. Nah, kalau udah, ini kayaknya gambar tadi ada tekstur tapi nggak kelihatan gitu ya. Nah, di sini nggak apa-apa, kita ke style, kita atur gambarnya ini, resolusinya mau seberapa nih misalnya. Mau misalnya gambar kalian tadi, misalnya 6000 kali 4000 pixel gitu, ya dia bakal segitu ukuran resolusinya. Dan karena ini mungkin layarnya untuk full HD aja kali ya, cukup aja, jadi kita pakai yang ini 2048 ini. Nah, kan mengecil kan. Nah, tapi kok di sini ada sisanya nih ya, karena gambarnya ternyata masih kekecilan nih untuk ukuran layar ini nih gitu kan. Ya udah, kita bikin full aja nggak apa-apa, karena gambar ini kebetulan memang udah sekiranya pas lah ya. Kemudian kita ke position, aku mau atur gambar ini di tengah-tengah. Jadi dia bakal sesuai tengah-tengah dari gambarnya itu dan tengah dari si objek ini, si kontainer ini. Nah, di sini masih terlalu besar gambarnya, nggak apa-apa. Sebentar. Attachment ini kita mau atur ketika gambarnya kita scroll,
Jadi dia tuh menempel kemana gitu loh. Misal kalau scroll ini, kalau ketika kita scroll halamannya ini, karena belum bisa karena masih terlalu pendek, dia bakal ikutan scroll, ikut scrollnya. Kita ke bawah, dia ikut ke bawah. Kalau kita ke atas, dia bakal ikut ke atas. Kalau fix, gambarnya bakal diem ketika kita scroll. Nanti akan aku tunjukin gimana hasilnya. Tapi aku di sini pakai fix. Dan repeatnya aku nggak mau gambarnya ini ngulang, jadi cukup sekali aja, no repeat. Contohnya kalau no repeat tadi, kalau ketika kecilin resolusinya, nah kanan kirinya nggak ada karena dia nggak mengulang gambarnya. Kalau kita repeat, nah dia akan melakukan pengulangan di sini untuk mengisi ruang yang kosong ini. No repeat aja. Kemudian di bagian display size-nya ini, aku mau buat ke cover, yang artinya karena samping kiri ini mengcover gambarnya, ini mengcover seluruh kontainer ini. Beda dengan yang tadi auto ya. Jadi dia bakal ngefullin sesuai resolusinya, sementara kalau yang cover dia bakal penuhin lebarnya dulu, lebar dari si kontainer ini. Oke, sampai sini cukup. Kemudian kalau sudah kita kasih gambar begini, kita cukupkan aja dulu. Kemudian kita tambah lagi kontainer di dalamnya. Jadi kontainer yang luar ini nggak akan aku apa-apain ya. Kita kasih nama aja mungkin di sini hero itu. Kita buka. Nah, di sini kita bakal tambah lagi kontainer di dalam sini lagi. Di sini aku akan tambahkan satu kontainer. Nah, kontainer inilah yang akan mengatur lebar dari kontennya. Sama kayak tadi boxed nih. Jadi di sini kita bakal ngatur kontennya tersebut, bukan dari luarnya. Kalau misalnya tadi yang di bagian kontainer luar yang kita atur, maka gambarnya bakal ngikutin ya seberapa lebar kontennya gitu kan. Kalau di sini isi kontennya aja yang bakal ngikutin kayak gitu. Misal di sini aku bakal pakai boxed aja nggak apa-apa, biarin aja. Kita mungkin pakai 1280 ya mungkin ya. Kalau nggak udah biar default aja deh. Default aja. Kemudian kita bakal atur kontennya dia ke bawah, tengah, dan pinggir kiri. Oke, mungkin belum kelihatan hasilnya, kita langsung tambahin aja dulu isinya. Pertama ada heading. Wow, warnanya oranye. Kita kasih ke warna secondary-nya, misalnya gini. Kemudian kita tambahkan lagi body. Kita pakai text editor di sini bawahnya. Nah, ini terus satu lagi adalah button. Tambahin button di bawahnya. Dah. Nah, sampai sini mungkin ulang lagi ya di bagian layout sini ya. Jadi fungsinya yang ini, direction ini adalah arahnya. Contoh, kalau ke bawah maka dia kontennya bakal ke bawah. 1, 2, 3 ke bawah. Kalau ke kanan maka dia bakal ke kanan. 1, 2, 3 ke kanan. Sama yang ini ke kiri ya, ke kiri. 1, 2, 3 dan atas 1, 2, 3 kayak gitu. Pakai bawah. Dan kalau yang ini justify content, kalau misalnya konten ke atas maka dia bakal menuhin ke atasnya dulu. Kalau ke tengah ya dia bakal ngisi tengahnya, dan kalau ke bawah bakal ngisi bawahnya, dan yang ini bakal ngambil antara apa ya, jadi jarak fullnya ini bakal dia isi. Ini juga sama, space around kurang lebih sama ya, between, around, dan evenly. Kalian bisa coba sendiri nanti. Sini aku pakai center aja. Kemudian alignment itemnya ini adalah rata kiri, rata tengah, dan rata kanan, dan stretch gitu kan. Misal di start ini dia bakal mepet ke kiri, kalau ke center dia bakal ke tengah, kalau ke kanan ya bakal rata ke kanan, dan kalau stretch dia bakal ngisi semuanya. Tapi di sini karena teksnya defaultnya adalah kiri, misalnya aku klik heading, dia defaultnya ke kiri ya, kita satu dulu ke tengah. Nah, kayak gitu. Kita langsung aja di sini tadi udah rata kiri. Oke, jadi udah kayak gini aja. Mungkin kita tambahin dulu judulnya yang agak bagus ya. Misalnya welcome to our website. Ukurannya kita pakai tag H1 yang paling besar. Kemudian teksnya ini biar lorem ipsum dulu aja, nggak apa-apa. Ini kan ada teksnya ikut ini kan dia. Kemudian buttonnya kita misalnya, nah colornya defaultnya dia pakai ini ya, pakai warna aksen ya. Itu mau kayak yang secondary juga. Nah, kayak gini. Oke. Udah sampai sini. Mungkin
ini kenapa kok websitenya, ini kenapa kok tulisannya mepet ke atas semua. Aku pengen buat di tengah nih, di tengah-tengah dari kontainer gambar ini nih. Kita kalau mau atur itu, kita ke bagian hero-nya ini, kontainer yang utama, hero. Kemudian kita atur di bagian layout. Nah, sama di bagian sini juga. Kita atur, dia ini sebenarnya nggak begitu ngaruh karena dia kontennya kan hanya satu kontainer ini aja ya. Jadi nggak begitu berpengaruh. Tapi bagian sini, nah kontennya kita buat di tengah-tengah kayak gitu. Dan dia juga di tengah lagi. Tapi dia juga nggak begitu ngaruh karena lagi-lagi cuma satu ya, dan dia juga udah full width. Nah, kalau ini kayaknya terlalu mepet ya. Nah, di sini kita bisa tambahin namanya spacer. Nah, ini spacer. Spacer ini buat nambah spasi gitu ya. Nah, menambah jarak antara suatu objek di sini. Kita mengurangi aja terlalu banyak, 50 pixel kita kurangi jadi mungkin 24 aja. Nah, segini mungkin ya. Gitu. Kalau bisa ini udah cukup kali ya. Karena kita heading kita besarin dulu aja. Kita besarin manual size-nya misalnya 56 aja. Nah, mungkin sampai sini kita bisa sedikit kembali ke setting ya. Kita mau mengatur button ini biar memiliki standarnya sendiri nih. Kita ke bagian setting. Kemudian buttons. Nah, di sini tadi karena kita kasih border radiusnya 240, maka dia ikutan 240 ya. Maksudnya ikutan border radiusnya ini jadi bulat gitu kan. Kalau misal kita cuma 24, bentar, 24. Oh, ternyata dia udah bulat nih, jadi nggak harus sampai 240 ya. Cuma kalau cuma 2, nah maka dia mungkin masih kotak, bang, bikin 0. Nah, dia defaultnya adalah kotak. Kita bikin 24 aja. Dan kita kasih paddingnya di sini. Padding ini jarak antara objek tulisan ini dengan luarnya ini ya. Kita misalnya kita isi 24 semua. Nah, maka pinggirannya ini adalah 24 pixel. Dan di sini nggak mau seperti ini, aku mau sedikit custom. Kita matiin dulu link value-nya ini. Kita mau atur yang kanan kirinya lebih banyak, 36, dan yang kiri 36. Nah, jadi dia lebih panjang gitu ya. Mungkin yang atas bawahnya dikurangi aja, 16 sama 16. Nah, dia biar panjang gini. Oke, rasa cukup. Kita balik lagi ke bagian sini. Oke, mungkin tak kecilin lagi aja ya bagian hero-nya ini, kayak mungkin terlalu besar, terlalu besar. 160 ini kita kecilin aja menjadi segini, 420 mungkin. Nah, segini, ini aku kecilin lagi aja. Oke, mungkin tak rasa untuk hero-nya udah cukup ya, segini aja nggak apa-apa. Nah, jangan lupa kita klik publish ya, biar langsung tayang ke live-nya. Oke, udah di publish. Kita bisa kembali ke dashboard WordPress-nya. Nah, di sini kita ke bagian appearance. Jadi kita mau mengatur halaman tadi menjadi halaman homepage. Nah, ini homepage setting, kemudian kita bikin ke static page, kemudian kita select homepage-nya ke home. Nah, gitu aja. Nah, dia langsung atur ke home ini gitu. Kita klik publish. Maka kalau udah gini, kita add halaman baru. Misalnya kita cari tadi namanya, klik. Nah, di halaman awalnya udah kayak gini ya. Udah ada hero-nya ini dan dia sejajar dengan ini gitu. Oke, sampai sini dulu untuk video kita dalam membuat halaman awal di WordPress ini ya. Next video kita bakal langsung membuat headingnya, untuk heading atau headernya lah ya, headernya, dan juga footernya. Kemudian kita bakal lanjutkan ke komponen-komponen lain yang ada di website kita.
Gitu, terima kasih, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.